Kalau demikian Bu, kira-kira menurut Bu Kristi apa yang kemudian menyebabkan kok perspektif kalangan yang membangun semua hal tadi itu tidak memberikan atensi pada kelompok disabilitas? Padahal tapi peraturan itu sudah ada, secara internasional pun ada. Kenyataannya saya sudah keliling dunia, Eropa, Amerika, Australia, Asia pakai kursi roda, dan saya bisa, tapi tidak nyaman. Padahal kita butuh ini untuk melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Kan sama, kita punya kita sebagai disabilitas adalah aset bangsa yang punya hak dan kewajiban yang sama. Sobat Iwa, apa kabar? Kita berjumpa lagi di program kesayangan kita, Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias bersama saya, Ferdinand Lamak. Dan pada hari ini, kita akan mengangkat atau mengulas topik seputar disabilitas, karena ini berkaitan juga dengan tanggal 3 Desember besok adalah Hari Disabilitas Internasional. Ya, Hari Disabilitas Internasional, dan bicara tentang properti pasti akan sangat berkaitan erat dengan sesama kita yang menjadi penyandang disabilitas. Dan pada kesempatan ini di studio Iwa TV sudah hadir tamu kita yang luar biasa, Ibu Kristi Damayanti. Beliau adalah seorang penyandang disabilitas, tetapi banyak sekali memberikan kita inspirasi tentang bagaimana beliau yang memiliki keterbatasan tetapi mampu melakukan banyak hal yang juga memotivasi dan menyemangati sesama penyandang disabilitas. Apa kabar Bu Kristi? Baik. Sehat Bu? Sehat Ya. Sehat, dan saya lihat Ibu mobile terus nih Bu ya? Iya. Kata teman saya, pagi-pagi makan di sini, siang di sana, malam entah di mana. Iya. Nah, Bu Kristi, untuk Sobat Iwa yang barangkali sudah mengenal atau mengetahui Bu Kristi, mungkin informasi ini barangkali sudah mereka ketahui, tetapi bagi yang belum, barangkali pertanyaan pertama saya adalah, Bu Kristi apakah sejak lahir disable atau Oke. Saya saya menjadi disable dengan lumpuh tubuh kanan. Jadi dari kepala sampai kaki itu lumpuh. Itu 2010 karena pasca stroke. Saya kena stroke ketika mega proyek saya tentang Central Park. Jadi waktu itu sudah grand opening. Hari itu juga, setelah itu selesai, saya ke Amerika. Kan dapat bonus ya, proyeknya sukses, keren banget kan, masuk TV. Terus saya dapat bonus libur panjang 6 minggu. Jadi kami dengan keluarga, adik saya di Amerika, bapak ibu, anak-anak ke Amerika karena adik saya tinggal di Irving, Texas. Nah, minggu keempat saya kena stroke. Kami sedang ke San Francisco. Nah, jam 3 pagi itu terserang stroke. Saya tidak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa bicara, nggak bisa apapun, tidak bergerak. Akhirnya 2 minggu di sana, dan dokter bilang, Kristi, otak kiri kamu terendam darah 20%. Dan vonis dokter di sana saat itu adalah hanya bisa berbaring saja di sisa hidup saya, karena kan kena stroke-nya di otak kiri, di mana itu adalah otak untuk berpikir. Jadi secara medis, secara manusiawi, saya tidak akan bisa melakukan apapun, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Itu secara medis. Jadi ketika saya masih hidup, walaupun saya nggak bisa apa-apa dan mungkin nggak bisa sembuh, Tuhan masih punya rencana. Karena kalau tidak, aku pasti dipanggil Tuhan. Itu aja keyakinan saya. Ya. Sobat Iwa, jadi Bu Kristi ini adalah seorang arsitek ya Bu ya? Yes.
Dan yang barusan Bu Kristi ceritakan adalah kejadian yang beliau alami ketika menyelesaikan proyek Central Park. Betul. Beliau juga adalah seorang bagian dari developer besar yang menjadi pemilik dari Mall Central Park. Yes. Dan mall tersebut adalah karyanya Bu Kristi. Amin. Dan Bu Kristi sampai hari ini masih berkecimpung di dunia properti? Iya dong, saya masih di sana. Dan masih aktif sebagai arsitek? Separuh-separuh. Separuh-separuh. Jadi ya? saya lebih ke pengamatan tentang arsitektur, tapi lebih fokus kepada arsitektur disabilitas. Oke, baik. Kita masuk ke bagian itu, Bu. Bu Kristi adalah seorang profesional di bidang properti. Profesinya adalah arsitek ya, dan juga menjadi bagian dari Ikatan Arsitek Pengurus ya, Bu ya? Yes. Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, sepengamatan Ibu, apakah industri atau dunia properti di Indonesia maupun yang terkait seperti infrastruktur, fasilitas di perkotaan atau perumahan, apakah sudah cukup memberikan atensi khusus pada ramah disabilitas? Di Indonesia? Di Indonesia. Atau di Jakarta? Oke. Di Indonesia dulu. Sejujurnya, 100% sejujurnya adalah belum. Masih sangat jauh. Bahkan di Jakarta pun yang bisa dibilang ramah disabilitas itu ada di protokol pun tidak sampai 70% lah. Saya beberapa kali naik kursi roda saya dari Senayan depan Ratu Plaza sampai patung Wiwaha yang nggak salah ya. Itu bolak-balik sebelah sisi sama sisi kanan sisi kiri, terus naik MRT bolak-balik itu. Bahkan itu sudah di-shoot oleh banyak TV. Itu saya bikin survei disabilitas itu masih banyak di titik-titik tertentu kita tidak bisa, semua bisa. Yang jelas konsepnya adalah disabilitas itu terkondisi. Oke. Sebenarnya kalau mau manja, kita nggak bisa susah tuh, kita tidak akan bisa tinggal atau hidup di Jakarta. Bayangkan kita keluar dari mall ini, ya. Yakin nggak ada pedestrian yang bisa naik kursi roda, kecuali naik taksi ya. Padahal disabilitas itu sebagian besar adalah tidak punya dana untuk menyewa taksi, nggak punya kursi roda, nggak punya apa-apa, tidak punya fasilitas, membuat sebenarnya dia nggak bisa hidup. Tapi kenyataannya bisa kan? Artinya apa? Disabilitas lebih hebat daripada non-disabilitas. Kalau demikian, Bu, kira-kira menurut Bu Kristi apa yang kemudian menyebabkan kok perspektif kalangan yang membangun semua hal tadi itu tidak memberikan atensi pada kelompok disabilitas? Oke, masalahnya bukan karena dia tidak mau tahu, tapi mungkin ada banyak faktor ya. Salah satunya adalah yang membangun atau mendesain atau membuat standar disabilitas itu adalah orang-orang atau arsitek-arsitek non disabilitas yang full sehat. Di mana mereka tidak tahu bagaimana susahnya naik kursi roda. Ketika saya sekarang menjadi seorang pengurus di Ikatan Arsitek Indonesia, saya bikin banyak program. Salah satunya program workshop sejak Mei tahun ini, dan saya memaksa arsitek profesional bahkan duduk di kursi roda karena saya sewa banyak kursi roda, mencoba keliling bangunan. Dan mereka komentar pertama, "Damn, Kristi gila, saya nggak tahu susahnya bagaimana hidup di kursi roda." Bahkan ketika dia mencoba membuka pintu dengan kursi roda, emang gampang. Naik maju mundur, tarik itu nggak gampang. Makanya bilang kalian harus benar-benar semua kantor konsultan harus punya kursi roda supaya apa? Mencoba, betul. Karena kalau merancang bagian-bagian yang ramah disabilitas hanya dengan membayangkan saja, nggak bisa. Padahal, tapi peraturan itu sudah ada, secara internasional pun ada. Kenyataannya saya sudah keliling dunia, Eropa, Amerika, Australia, Asia, pakai kursi roda. Dan saya bisa, tapi tidak nyaman. Padahal kita butuh ini untuk melakukan kewajiban kita sebagai warga negara.
Kan sama, kita punya kita sebagai disabilitas adalah aset bangsa yang punya hak dan kewajiban yang sama. Mereka yang pemerintah atau non disabilitas punya kewajiban membangun fasilitas disabilitas, kami punya hak itu untuk melakukan kewajiban yang sama. Itu kan? Oke. Ya. Untuk Kota Jakarta sendiri sebetulnya relatif kalau saya mengamati juga Bu ya, artinya seperti misalnya di stasiun komuter lain, kemudian busway, nah itu ada track yang memang dikhususkan untuk kaum disabilitas ya. Apakah itu menurut Ibu itu sudah belum ya? Gini, saya nggak tahu ya, saya tidak keliling Jakarta ya, tapi minimal protokol ada kebanggaan Indonesia, pasti kebanggaan Jakarta, benar nggak? Berarti kemungkinan besar apakah terminal bus Transjakarta atau MRT itu yang terbaik adalah di situ. Konsep itu masuk akal kan? Jadi ketika saya naik bolak-balik di protokol, naik GPO, saya cuma di sini melihat bis naik datang ya. Jarak antar bis dengan terminal kelihatan dari sini karena saya kan arsitek. Itu betul. Sampai 40 cm. Dan itu susah untuk dijangkau. Ya, satu. Kedua, ketika saya turun ke terminal Transjakarta, saya mendatangi itu nggak masuk sih, kelihatan atau nggak? Itu ada tangga. Astaga. Yang bilang busway itu ramah disabilitas itu siapa? Yang mereka yang merasa bisa kok langkahnya bagus ya karena sehat. Ataupun apakah mungkin karena kebanyakan atau banyak kita masih menyaksikan mereka yang duduk di kursi roda itu selalu ditemani. Itu dia satu lagi. Orang bilang disabilitas adalah dikasihani. Kita sebenarnya tidak ingin dikasihani. Kami hanya ingin dimengerti. Nah, kenyataannya di Indonesia memang sangat dominan dengan keluarga. Saya sendiri itu semua keluarga bilang, Kristi, kamu tinggal di rumah, kamu nggak apa-apa, nggak ada orang. So what? Selama saya bisa, kenapa tidak? Jadi konsep disabilitas secara umum sebenarnya kita mau mandiri, full, nggak mau ditemani siapapun. Walaupun orang tua, apalagi suster atau dokter, nggak mau. Kenapa? Nggak bebas, ya kan? Tapi kenyataannya karena mungkin disabilitas pun tidak bisa bilang tidak, ditemenin semua keluarga, itu membuat akhirnya orang bilang semua kan kalau disabilitas selalu ada teman. No. Kita saya assessment di LRT, saya bilang saya nggak bisa nih, susah banget, jauh banget. Kenapa atau ini standarnya bagaimana? Dia bilang, Bu, kan biasanya kalau disabilitas selalu ditemani. Beda, saya nggak mau. Tapi sebetulnya di situ kemudian terjawab bahwa persepsi seperti itu yang membuat akhirnya semuanya dibangun dengan. Dan itu biasanya di negara-negara yang membangun lah, lebih ke culture ya. Culture. Ya, betul. Oke. Sobat Iwa, apa yang disampaikan oleh Bu Kristi tadi mengenai penyandang disabilitas yang juga harus mandiri dan mengerjakan segala sesuatunya sendiri, itu juga dibuktikan oleh Bu Kristi bahwa sehari-hari Bu Kristi ke kantor nyetir sendiri? Nggak bisa, tapi pesan taksi. Oh, pesan taksi online. Dan berangkat ke kantor seperti biasa, seperti kayak nggak ada orang, nggak ada orang sakit itu. Ya, seperti kita yang lain. Dan tadi Sobat Iwa mendengar sendiri bahwa Bu Kristi dari Sudirman, Bu ya, yang ke Monas tadi. Monas? Oh, dari Ratu Plaza. Ratu Plaza ke Monas. Dengan kursi roda. Ini satu inspirasi juga buat kita bahwa ternyata kaum disabilitas juga ingin untuk bisa melakukan sesuatunya secara mandiri. Hanya memang butuh dipahami sehingga tadi sudah Bu Kristi jelaskan tentang fasilitas publik. Saya mau bertanya tentang
pusat perbelanjaan, atau produk-produk yang dihasilkan oleh pengembang properti. Nah, seberapa jauh atau seberapa concern mereka terhadap konsep properti yang ramah disabilitas? Sebelum saya kena stroke, jadi 2010 sebelumnya, itu ada satu mall, saya tidak sebut namanya, itu yang saya bilang mall yang paling jahat. Kenapa? Ketika kita masuk ke lobi utama, itu sudah naik turun, naik ke parkir untuk masuk ke mall, naik turun. Saya bisa masuk ke mall itu hanya di lantai basement 3, naik lift. Itu mall yang paling jahat, benar, sungguh. Tapi setelah itu, Central Park adalah mall pertama yang ramah disabilitas. Mall pertama? Karena waktu itu saya mendesain dengan tim itu, saya sedang di kursi roda walaupun belum stroke. Kaki saya patah karena jatuh proyek di proyek. Dan itu saya pakai kursi roda 1 tahun, sehingga saya merasakan banget ketika beda pil ini kursi roda saya guling. Ketika lobi utama di Central Park itu sekarang tuh rata, tidak punya undakan, itu menggolkannya untuk approve itu nggak gampang. Karena bangunan konsepnya adalah monumental, tinggi. Jadi ketika rata, Bu Kristi, kok gimana caranya konsepnya bagaimana? Ya, ternyata Lobi di CP itu kan rata. Dan itu beruntung, bukan bermaksud mensyukuri, tetapi kondisi itu bisa terjadi karena Bu Kristi merancang atau mengerjakan itu saat dia kursi roda. Jadi mengalami betul betapa sulitnya. Dan tau nggak, begitu mallnya jadi sukses dan saya kena stroke dan kantor saya di atas, itu mall membuat saya nyaman banget. Baik. Bu Kristi sudah berkeliling ke banyak negara. Dan apa yang saat ini Bu Kristi perjuangkan agar semua pihak di Indonesia juga memberikan concern yang tinggi kepada keberadaan disabilitas dalam implementasi pembangunan dan segala macam aspek yang lain. Apa saja bentuk kegiatan yang Ibu lakukan selama ini untuk dalam kaitan dengan tujuan tadi? Ketika awal saya menjadi disabilitas, berarti kan 12 tahun lalu, hampir 13 tahun lalu, saya bersyukur sadar bahwa saya cacat, tapi saya bisa kerja, saya bisa ngapa-ngapain, saya beli kursi roda, bisa sewa taksi, semua bisa. Tapi ketika saya masuk ke yayasan itu sampai turun ke paling bawah, ternyata teman-teman disabilitas itu tidak punya fasilitas apa-apa. Untuk hidup aja susah. Bagaimana dia bisa punya fasilitas kebanyakan? Awal itu saya mulai mencari dana awalnya. Dana jualan baju bekas misalnya atau apapun, mendapatkan uang untuk memberikan mereka makanan atau barang Nah habis itu lama-lama nggak bisa nih, saya cuman terbatas dan nggak mungkin saya bisa membantu mereka banyak. Akhirnya saya mulai lagi dengan cara empowerment, memberdayakan mereka. Saya tanya mereka, kamu punya apa? Kamu bisa apa? Bisa masak. Masak. Bikin hiasan yang bagus, foto, posting, dan itu terjadi banyak ibu-ibu yang akhirnya mendapatkan uang dari situ, memberdayakan kan, ada yang tanaman, ada yang banyak deh. Terus habis itu mulai lagi, kalau cuman pemberdayaan mereka butuh kesenangan, leisure-ment. Akhirnya itu kerjasama dengan Australia dengan Disability Awareness, mengajak mereka bersenang-senang, gitu kan? Karena kalau senang berarti semangat untuk menghasilkan sesuatu. Lama-lama waktu pandemi lebih jauh lagi, gila ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang saya bisa? Selain aku secara hobi saya bikin nulis, bikin buku 25 buku dalam 2 tahun ini, saya juga berpikir tentang bagaimana kita memfasilitasi disabilitas untuk bisa bekerja. Kenapa? Ketika disabilitas rumahnya di A, dia dapat kerjaan di B, jauh, dia nggak punya uang untuk beli naik taksi, dia harus naik bis. Tapi tidak ada fasilitas untuk dia jalan ke terminal, ya kan? So dia nggak bisa kerja. Betul.
Berarti saya harus bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun fasilitas disabilitas. Akhirnya, karena saya yakin Indonesia disabilitas belum sebagai yang utama untuk dibangun. Jadi saya nggak mungkin pemerintah akan menerbangkan saya mencari konsep dari luar negeri. Jadi saya jemput bola. Ketika anak saya sudah dewasa, sudah mandiri, saya punya uang dari kerjaan saya keliling dunia untuk mencari konsep. Saya tulis, saya share, dan semoga dipakai oleh pemerintah. Oke. Sobat Iwa, Bu Kristi sudah banyak menyerap dan mengoleksi konsep-konsep yang ramah disabilitas di negara lain, dan beliau juga seorang penulis. Beliau penulis di Kompasiana dan beberapa kali juga mendapatkan penghargaan sebagai yang penulis produktif. Beliau juga menghasilkan kurang lebih sekitar 60-an buku. Yes. Dan itu adalah bagian dari satu usaha dia untuk bagaimana mempengaruhi atau mendorong concern dari kita semua terhadap kaum disabilitas. Sobat Iwa, mungkin dalam situasi yang normal kita tidak pernah mungkin sedikit sekali ruang buat kita berpikir tentang kaum disabilitas. Tetapi manakala ada bagian keluarga kita yang menjadi penyandang disabilitas, di situ baru apa yang dikatakan oleh Bu Kristi tadi terasa sangat bernilai bagi kita. Bu Kristi, waktu kita sangat terbatas, tapi kesempatan ini menjadi sangat baik untuk Sobat Iwa. Mudah-mudahan dalam program kali ini kita semua disadarkan bahwa ternyata kaum disabilitas pun mempunyai hak yang sama dengan kita yang non-disabilitas. Yes. Baik, Bu Kristi, sebelum kita tutup, saya punya satu pertanyaan singkat. Ibu tinggal menjawab cepat saja. Mall atau studio? Mall. Mall. Kenapa? Tahu nggak jawabannya? Karena di Jakarta yang bisa saya datangin sendiri dengan sudah cuman mall. Itu aja. Padahal saya suka jalan-jalan di kota. Tapi jika itu tidak kan? Betul. Oke. Baik. Terima kasih Bu Kristi dan Sobat Iwa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa Property and Lifestyle TV. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Sampai jumpa, Bu Kristi. Terima kasih.